FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, seperti biasa pukul 9 waktu Indonesia Tengah Anda bisa ikuti dialog interaktif pagi hari ini. Dan sungguh luar biasa kalau pagi hari ini kami sudah kehadiran narasumber kami, yaitu Bapak Made Sumertane SH selaku Komisioner KPU Buleleng Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Made. Om Swastiastu, selamat pagi. Apa kabar nih Pak Made? Astungkare sehat, cuma kemarin agak batuk jadi suara. Oh, masih karena kesibukan ya Pak Made ya. Betul. Baik. Nah, ini topik kita pagi hari ini adalah mengangkat tahapan pencermatan daftar calon sementara menuju penetapan daftar calon tetap untuk pemilu 2024. Nah, seperti apa nih Pak Made? Kalau berbicara tentang pencermatan, saya sapa dulu. Selamat pagi buat pendengar Pro 1 RRI Singaraja. RRI Pro 1 Singaraja. Semoga semua dalam keadaan sehat. Astagfirullah. Terkait dengan tahapan ini masuk di tahapan pencalonan ya. Sangat panjang proses daripada tahapan pencalonan ini. Karena tahapan ini adalah salah satu dari tahapan dalam pemilu 2024. Setelah ini nanti ada tahapan kampanye ya. Kita kembali ke masalah pencalonan. Proses dari pencalonan ini setelah diumumkan pengajuan bakal calon di bulan April ya, 24 April sampai 30 April itu, maka prosesnya adalah pengajuan bakal calon dari partai politik. Kemudian dari KPU melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon. Kemudian ada juga pengajuan perbaikan dokumen. Kemudian verifikasi administrasi perbaikan dokumen yang dilakukan oleh KPU. Nah, nanti ketika masuk pada penyusunan DCS, kita juga melakukan pencermatan rancangan DCS, penyusunan dan penetapan DCS sampai pengumuman DCS kemarin di bulan Agustus ya, sekitar tanggal 23. Kemudian kita juga membuka tanggapan dan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Jadi pada saat setelah diumumkan DCS itu, kemudian dari partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon sementara. Kemudian juga KPU melakukan verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara sampai nanti kita akan menuju ke di tahapan pencermatan rancangan DCT. Jadi tahapannya lumayan panjang. Ya, lumayan panjang sampai nanti di tanggal 4 November akan diumumkan daripada DCT tersebut. Berarti itu tetapnya. Tetapnya itu jatuh di bulan November, Ge. Jadi sekarang nih Bapak masih sibuk-sibuknya, Ge. Kalau dari tim Bapak sendiri nih memang seperti apa untuk persiapan, maksudnya ketika harus mengecek ulang dan segala macamnya? Proses itu sebenarnya yang panjang kan kemarin di proses
bakal calon. Bakal Jadi calonnya, dari, oke. partai politik itu. Bicara bakal calon dulu nih Nggih, untuk nggih. pengetahuan kepada Pendengar dan juga pendengar pemirsa ya. YouTube RRI Singarja Official. Bakal calon itu apa sih gitu. Nah, bakal calon itu adalah seseorang yang diajukan oleh partai politik sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Itu yang dimaksud dengan Oke, bakal calon. iya. Kalau DCS, daftar calon sementara, adalah daftar calon sementara yang tadi sudah sempat di awal Mbak Irma sampaikan ya, iya. yang berisi nomor urut partai, nama partai, lambang partai, kemudian nama lengkap dari calon itu, Fotonya juga. foto diri juga, dan domisili kota kabupaten daripada calon tersebut. Yeah. Itu yang dimaksud dengan DCS. Kalau DCT ya pengertiannya ya daftar calon tetap yang berisi ya seperti ya tadi itu berisi lambang partai, nomor urut partai dan seterusnya, seperti itu Mbak Irna. Oke. Jadi itu prosesnya masih lama ya? Ini masih Masih jauh. enggak, sudah mulai, oke. Sudah selesai. Tapi Sudah selesai di pencalonan itu. Oke. Kita melakukan proses itu terkait dengan yang saya sampaikan tadi, dokumen persyaratannya itu apakah verifikasi dia dilakukan kan untuk meneliti kebenaran daripada dokumen itu. itu menunjukkan bahwa sah tidaknya ya gitu Iya ya? betul. Karena kalau masih ada kekurangan, kesalahan, atau ketidaklengkapan, Oh, itu ketidaklengkapan, nanti kita oke. meminta ke parpol untuk melengkapi dokumen tersebut. Misalkan ya dokumen-dokumen ya pada saat pencalonan itu ada surat keterangan sehat, Oh, oke. kemudian harus yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah, kemudian ada surat keterangan bebas narkoba, kemudian juga menyertakan surat ijazah terakhir, gitu, dan lain-lain lagi gitu. Baik. Ya, salah satunya bebas dari masalah hukum. Biasanya, jadi nyari suratnya di pengadilan negeri gitu. Pengadilan. Ya, di pengadilan. Oke, siap. Nah, jadi rancangan DCT itu seperti itu ya, Pak ya? Ya, kalau yang kemarin kita lakukan pencermatan rancangan DCT itu artinya partai politik yang ingin masih misalkan melakukan perubahan misalkan ada calon yang pindah dapil, itu di proses pencermatan itu bisa dilakukan gitu. Kemudian memperbaiki foto diri juga. Maksudnya diperbaiki memang karena Ya, alasannya? misalkan foto kemarin yang dipakai masih kabur atau foto lama gitu. Oke. Jadi memang Itu harus masih foto yang bisa terbaru ya, pakai, Pak? foto terbaru. Kemudian juga mau kemarin mungkin gelar atau titelnya Belum ada atau belum ada ditambah? atau Oke. nah mau diisi di masa pencermatan kemarin. Nah, Boleh. kemarin itu diisi gitu. Oh, oke. Jadi setiap calon ini memang harus prepare juga ya, Ya, misalnya betul hitungannya lah. ya. Jadi bukannya tapi KPU selaku ini mengingatkan. Iya. Iya. Mengingatkan, dan kemarin adalah tahapan terakhir. Bagi juga gini ya, perlu sampaikan juga Ya. bagi bakal calon yang misalkan masih berstatus ASN atau ada masih berbekal kepala desa, kemudian masih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus menyertakan surat pengunduran dirinya. Ya kemarin tuh tanggal 3 batas akhir mereka harus sudah harus mengundurkan diri, menyampaikan surat pengunduran diri tersebut gitu. Baik. Jadi memang bakal calon ini memang harus tahu ya Pak ya, ketentuan-ketentuan yang memang seharusnya memang sudah dipreparein sebelumnya gitu kan sebenarnya ya. Baik, kalau proses sampai hari ini berarti semuanya sudah ready atau masih ada yang tercecer atau seperti apa nih? Karena kemarin di batas akhir ya 3 Oktober itu
tahapannya sampai pukul 23.59. Wow, luar biasa. 23.59. Astungkare ya. Sekali lagi di kesempatan ini juga saya sampaikan kepada pengurus partai politik ya, bahwa kemarin kita sudah bisa menyelesaikan tahapan pencermatan tersebut kurang lebih di pukul ya jam 8 malaman lah, gitu. Okay. Tidak sampai tengah malam Okay, gitu. Jadi syukurnya ya. di sini bentuk daripada kesadaran partai politik. Jadi kalau bisa di awal, artinya Bisa bisa diselesaikan. datang ke KPU untuk menyelesaikan segala kelengkapan yang harus dipenuhi. Itu sekali lagi terima kasih kepada semua pimpinan partai politik di Kabupaten Buleleng. Baik, berarti memang ada kerjasama yang lumayan lah Pak ya, harus ya Pak ya. Nah, kalau tadi kan sempat Bapak Sumertana ini menyampaikan ada pengganti calon, ada juga seperti itu ya ternyata di detik-detik terakhir. Ya, karena kemarin adalah batas akhir. Nah, kemarin juga ada beberapa partai politik yang artinya melakukan penggantian calon sementara. Gitu. Baik. Kemudian ada juga partai politik yang melakukan perpindahan dapil daripada calon tersebut. Oke. Itu apakah memang masih sah ya Pak? Maksudnya masih diperbolehkan pindah dapil? Masih diperbolehkan. Oke. Setelah nanti DCT ini baru tidak boleh sama sekali bergeser ya? Pada tahapan ini setelah nanti di tahapannya adalah penyusunan dan penetapan daftar calon tetap nanti, itu sudah tidak boleh. Yang boleh jika ada calon yang meninggal dunia misalkan, gitu. Kemudian di tengah jalan ada yang tersangkut proses hukum. Itu ada aturannya juga. Kalau sekian 13 hari sebelum DCT itu masih, kalau tidak salah ya, 13 hari sebelum DCT ya. Jadi memang boleh ya. Tapi ingat terakhir sudah kemarin, tapi kalau untuk ininya per November ya Pak ya? Ya, untuk penetapan daftar calon tetapnya nanti di 4 November. 4 November. Oke, baik. Baik pendengar, itu baru permulaan saja obrolan kita pagi hari ini. Dan seperti biasa kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi, sharing bersama kami melalui line telepon di 0362246444 yang mungkin juga ingin tanyakan oleh Bapak Made Sumertana SH selaku Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Buleleng. Sekali lagi Anda bisa bertanya melalui telepon kami di 0362246444 atau melalui WhatsApp di 0811 399 9790. Sesaat lagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pertanyaan melalui WhatsApp kami nih Bapak Made boleh kami sampaikan ya untuk nanti ditanggapi oleh Bapak. Oke. Selamat pagi Ibu Kadek di rumah saja. Baik, terima kasih Ibu Kadek yang lagi di rumah saja. Pertanyaannya simpel sekali, selama menentukan DCS atau DCT itu ya Pak, apakah ada kendala Pak? Seperti apa kendalanya dan seperti apa juga penanganannya? Terima kasih. Mungkin satu dulu sebelum saya jawab. Saya berikan pertanyaan berikutnya. Dari Ibu siapa? Ibu Kadek. Dari Ibu Kadek. Selamat pagi Ibu Kadek. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini masih proses menuju nanti ditetapkannya DCT ya. Berarti permasalahan yang kita hadapi tentunya sebelum proses-proses ini baik di pencermatan DCS, setelah ditetapkannya DCS itu.
Nah, kalau kemarin permasalahannya biasanya itu terkait dengan kurang lengkapan daripada bakal calon yang diajukan oleh partai politik. Nah, baik itu kelengkapan terkait dengan ijazahnya, kemudian surat keterangan dari pengadilan yang menjadi syarat juga, kemudian surat kesehatannya yang belum ya. Nah, jadi astungkare proses-proses itu kita komunikasikan dengan partai politik dan sampai ditetapkannya DCS itu semua proses itu bisa dilalui. Jadi dari partai politik juga menindaklanjutinya dengan sangat baik, Mbak Irma. Iya. Sehingga ditetapkanlah DCS tersebut. Gitu. Jadi kurang lebih tidak begitu banyak lah yang kendala yang kita hadapi. Karena rentang waktunya juga lumayan ya Pak ya. Ya, rentang waktunya juga lumayan. Jadi tidak terlalu keteteran juga hitungannya Iya, Pak ya. iya. Dan dari tim Bapak sendiri lumayan ya Pak ya, banyak ya. Untuk tim dari KPU Buleleng sendiri. Untuk di KPU memang kita juga membentuk helpdesk ya terkait dengan helpdesk. proses pencalonan ini. Jadi semua partai politik bisa melakukan komunikasi, koordinasi terkait dengan proses ini, sehingga bisa di awal bisa diantisipasi seperti itu. Nah, jikalaupun ada keraguan daripada kita terkait dengan dokumen-dokumen yang diajukan oleh bakal calon tersebut, kita langsung turun melakukan verifikasi, misalkan terkait ijazah, misalkan kita langsung ke Bakal calon tersebut. ke Atau sekolah ke bakal tersebut, oke, baik. kemudian ke pengadilan juga, Untuk meyakinkan ya Pak untuk ya. meyakinkan terkait dengan dokumen-dokumen daripada bakal calon itu. Siap. Baik, itu saja jawabannya. Iya. Pertanyaan berikutnya nggih Pak. Iya, Selamat pagi Pak Made, salam sehat selalu. Saya adalah Pak Anjas di Ahmad Yani. Ini kan tadi disampaikan KPU mengajak masyarakat untuk mencermati nih daftar calon sementara atau DCS pemilu legislatif 2024. Tapi jujur saya sendiri tidak begitu kenal nih. Kan ada kalimat tak kenal maka tak sayang. Gimanakah caranya tahu untuk mengetahui daftar riwayat hidup dari DCS tersebut? Nah, Oke, untuk daftar terkait dengan calon sementara tersebut, Oke. nanti kan ini masih berproses ya, karena bisa saja berubah. Nah, nanti tinggal ditunggu saja nanti setelah ditetapkannya daripada daftar calon tetap tersebut gitu. Di proses itu ditunggu, nanti setelah ditetapkannya daftar calon tetap itu, masyarakat sudah tahu bahwa inilah yang yang disodorkan ya oleh partai peserta pemilu melalui calon-calon tersebut. oke. Nah, untuk terkait dengan bagaimana bisa tahu calon-calon Bisa tersebut, kenal ya. bisa kenal tentunya ya salah satu caranya ya mencari rekam jejak daripada calon tersebut kan gitu. Oke. Nah, dan kemudian juga KPU juga perlu pemirsa ketahui ya, selain melakukan beberapa perubahan terkait nanti dalam hal penetapan DCT itu, KPU juga akan minta partai politik melakukan penambahan data isian di silon yang meliputi persetujuan untuk publikasi data riwayat hidup melalui laman info pemilu. Nanti masyarakat bisa Di mana melihat ditaruhnya Pak? Di sana. KPU ya Pak ya? Ya, di laman infopemilu.kpu.go.id. Info pemilu. Jangan sampai Iya. salah ya di KPU tapi yang lihatnya yang pasti ya. Iya, tentunya. Jangan yang hoax ya Pak. Iya. Baik, terus Ya, dengan melihat itu aja bisa lihat ya. Oke. Zaman sekarang udah canggih ya Pak. Ya, sudah Jadi zaman, silakan deh bisa namanya, cek di laman info pemilu Iya. KPU. Baik, itu saja jawabannya. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya ya Bapak ya. Iya, silakan. Lumayan nih. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak. Saya yang mau tanya, ini adalah sebenarnya kapan sih pemilihan gubernur dan bupati?
untuk Gubernur Bali dan Bupati Buleleng. Nah ini Nah, ini apa namanya? Bapak Sila, ya? Pak Sila, terima kasih, selamat pagi. Terkait dengan pemilihan gubernur maupun bupati ya, pemilihan kepala daerah ya. daerah, Memang perlu saya infokan juga ke masyarakat bahwa untuk tahun 2024 ini ada pemilu dan ada pemilihan kepala daerah. Nah, ini banyak masyarakat yang tidak tahu gitu. Artinya dipikir bahwa pemilihan kepala daerah itu berbarengan nanti dengan sama presiden. Pemilu. Nah, kalau pemilu itu ketika memilih presiden dan anggota legislatif itu dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024. Kemudian untuk pemilihan kepala daerah itu di bulan menurut Undang-Undang nomor 16 2010 ya. Nomor 10 2016 itu di bulan November. Nah, tetapi di media itu berkembang namanya ini Pak ya, berita ya, bahwa pemilihan serentak itu akan dimajukan di bulan September. Nah, kami sebagai anggota KPU di Kabupaten Buleleng ya tidak berani menyampaikan hal tersebut apakah benar atau tidak ya. Jadi kita tinggal menunggu kalau memang akan dimajukan pemilihan kepala daerah itu ya tentunya harus ditunggu lagi merubah infonya. undang-undang tersebut ataupun bisa juga dengan cara menerbitkan Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi sampai saat ini saya belum masih tetap berpedoman bahwa pemilihan kepala daerah itu di bulan November. Baik, itu ya. Tetap November ya Pak ya, terakhir ya. Pertanyaan berikutnya boleh Pak. Kalau di Buleleng sendiri ini berapa jumlah yang DCS-nya Pak? Untuk di Kabupaten Buleleng, apakah Bapak masih mengingatnya? Kalau memang itu ada gambaran nggak berapa banyak kira-kira Pak? Terima kasih, tidak ada namanya Pak ya. Mungkin Pak bisa jelaskan. Baik, untuk DCS ya, sampai yang kemarin itu sebanyak 432 orang. 432 untuk Kabupaten Buleleng aja ya Pak ya? 432 kurang lebih segitu ya Pak ya? Dengan jenis kelamin laki-laki itu 265 dan perempuan 167. Jadi kalau kita lihat persentase daripada keterwakilan perempuan ini sekitar 38% ya, 38%. Nah, dari 432 yang bakal calon ini itu 2 partai politik tidak mengajukan. Tidak ada apa tidak memang tidak ada ya? Tidak ada. Gitu. Bukan karena ini ya Pak gagal atau gimana ya, Bukan, tapi karena memang 18 tidak ada. 18 partai politik peserta pemilu, hanya 16 partai politik yang mengajukan calonnya. Berarti kalau ngomongin soal persentase nih Pak, apakah tahun ini jumlah wanita yang ikut itu menambah atau turun dibanding di sebelum-sebelumnya? Kalau info, mohon maaf ini kita belum terkait dengan persentase perempuan ya, mohon maaf tidak bisa saya sampaikan ya, karena jumlah yang kemarin juga saya kurang gini ya, jumlahnya belum. Baik, jadi untuk jawaban dari tadi pertanyaannya, jumlah dari DCS untuk saat ini emang segitu ya Pak ya? Nggih, baik, terima kasih. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon kami berikan ruang untuk Anda untuk bertanya langsung bersama Bapak Made Sumertane nih, melalui 0362246644. Langsung kami sapa untuk penelpon pertama pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Papa Dimas nggih? Iya, betul. Ya. Terima kasih Papa Dimas sudah bergabung. Narasumber siapa? Dengan Bapak Made Sumertane SH, yaitu Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Buleleng. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Dimas. Salam sehat, salam tangguh. Salam sehat, salam tangguh juga Pak Dimas. Begini Pak, saya di sini kebetulan sebagai Denmas.
Ulangin deh Pak Dimas, suaranya kecil sekali, bisa diulang lagi? Saya kebetulan sebagai Linmas, Pak. Oh, Linmas, ya. Kami selalu membantu, Pak, mengawal jalannya pemilihan umum. Nggih, Kenapa? terima kasih Pak Dimas. Karena yang saya amati dari dulu sampai sekarang, ya masyarakat sudah agak dewasa itu, Pak. Nggih, Kalau nggih. dulu itu, Pak, habis nyoblos kan masih di BPN, masih kalau sekarang habis nyoblos langsung dah pulang. Kalau sekarang Mudah-mudahan untuk ke depan terus berlanjut seperti ini, Pak. Karena apa? Yang kita harapkan itu pemilihan umum itu akan tetap aman, tertib, terkendali dan begitu, Pak. Karena kita akan pemimpin perwakilan dari masyarakat, kan begitu, Pak, ya. Nggih, betul. Itulah, marilah kita semua masyarakat itu menjaga artinya keamanan ini agar pemilihan umum tetap berjalan. Hanya itu, Pak, dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. terima kasih Pak Dimas untuk partisipasinya pagi hari ini, dan beliau adalah seorang Linmas yang Iya. sudah tahu porsinya seperti apa, dan berharap juga kedepannya nanti di tahun depan tetap aman ya Pak ya, Iya. Pak Dimas. Tapi nanti dulu nanti ditanggapi sama Pak Made. Kita angkat telepon lagi dulu ya. Iya, silakan. Telepon berikutnya nomor 2 ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi, Pak Nyoman nggih? Nggih, betul sekali, Pak Nggih. Yura. Nggih, silakan Pak Nyoman Sudarsana nggih. 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 Selamat pagi, Pak Made Sumarto. Selamat pagi Pak Sudarsana. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Bapak telah hadir saja menyampaikan informasi terkait dengan tahapan pemilu di Kabupaten Buleleng. Itu sudah sampai ke pencermatan Nggih. anggota DPR. Ini sangat bagus sekali, di mana kami lihat sudah sesuai dengan waktu dan tepat sekali. Tahapan-tahapan di Buleleng sudah berjalan dengan lancar. Inilah yang kami harapkan bagi masyarakat, sehingga selanjutnya agar terus berjalan dengan sesuai dengan aturan dan waktunya. Tadi disampaikan bahwa sekarang masih daftar calon sementara. Pertanyaan kami di sini, berapa jumlah calon anggota DPR untuk Kecamatan Buleleng dan juga pada kecamatan lain. Yang kedua, harapan kami agar masyarakat dan peserta pemilu terus menjaga keamanan Buleleng ini agar tetap kondusif, jangan melanggar aturan. Dan terakhir kami ada pertanyaan, kapan kampanye itu dimulai? Ya. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan KB Buleleng bersinergi dengan masyarakat tetap menjalankan amanah undang-undang, sehingga pemilu Buleleng di Indonesia berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan lancar, sehingga akan dapat menghasilkan anggota pemimpin-pemimpin kita yang cerdas, berkualitas, berintegritas. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Terima Nyoman. kasih, Pak. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Dan baik, sudah ada 2 penelpon, mungkin langsung ditanggapi oleh Pak Made. Dari Papa Iya. Dimas dulu yang tadi adalah selaku Linmas harapannya, tapi udah pada pinter zaman Iya. sekarang, betul nggak sih Pak? Betul sekali Betul itu, ya, Pak, ya. Mbak Endang, ya. Nggih. Pak Dimas juga kalau sebagai Linmas tentunya sudah pernah ikut berpartisipasi ya Di tahun-tahun sebelumnya ya. di TPS, di tempat pemungutan suara. Mungkin. Jadi terima kasih harapan dan doanya dari Pak Dimas tadi, juga tentu ini menjadi harapan kita semua ya, masyarakat Buleleng, agar pemilu nanti bisa berjalan dengan aman ya. Dan tentunya dengan kecerdasan masyarakat yang sekarang ya, tadi yang kita tidak lagi akan ribut dengan saudara sendiri ya. Yeah. Seperti pemilu jauh-jauh sebelumnya itu yang sangat memprihatinkan ya, keadaan ataupun kondisi pemilu pada masa itu ya. Dan keyakinan saya juga nanti pemilu 2024 ini tentu akan berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, tentunya juga atas doa dan
daripada masyarakat Buleleng juga. Sekali lagi terima kasih Pak Dimas. Kemudian untuk Pak Nyoman Sudarsana, ya juga memang benar ya tahapannya ini juga sudah Asdungkare bisa berjalan lancar sampai nanti menuju tahapan penyusunan dan penetapan daftar calon tetap ini. Untuk jumlah anggota calon daftar calon sementara yang kemarin udah selesai kita sampai tahap pencermatan itu tadi juga sudah saya sampaikan jumlah 432 ya. Nanti untuk jumlah di masing-masing dapil mohon maaf tidak bisa disampaikan. Ada yang sampaikan di di forum ini. Okay. Nah terkait dengan kapan kampanye Pak Nyoman. Sudarsana, ya. Kalau kampanye nanti dimulai di tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Nanti setelah 10 Februari itu kan ada masa tenang selama 3 hari, tanggal 11, 12, 13 Februari tersebut nanti sampai menuju di hari pemungutan suara di tanggal 14 Februari 2024. Baik. Jadi seperti itu secara lengkapnya. Yeah. Baik, pendengar kita akan break dulu untuk sesaat karena memang nanti kami akan lanjutkan lagi. Sekali lagi topiknya kita masih membahas tentang tahapan pencermatan daftar calon sementara menuju penetapan daftar calon tetap pemilu 2024. Wih, serius sekali Dok Mana. Aduh, Bukan sekali nggak ada bikin tugas sampai sefokus itu. aduh Ren, tunggu so lama kelar. Mar ini ndak kalah penting. Ngana so tahu apa yang ngana mau pilih? Sadikila so mau pemilu, tahu? Aduh, cilaka ini. Semua pemilu kah tuh Kang? Mar tenang Deo, kita so ada pilihan. Hah? So ada? Semudah itu ngana ada pengana pilihan? Iya, caranya mudah saja. Cari tahu caleg dan parpol di daerah pemilihanmu, lihat profil dan latar belakangnya, cari tahu prestasi dan tugas kerjanya, juga visi misinya, apakah sesuai dengan harapan kamu sebagai pemilih pemula. Hi, biasa jodang tuh Randy, kayak pangana serupa iklan radio begini dang. Hihihihi, ini kan memang iklan layanan masyarakat. Jadi, ayo tentukan pilihanmu sekarang juga. Digerakkan cerdas memilih menuju pemilih cerdas. Kita memilih untuk Indonesia. Pemilihan umum serentak 2024 merupakan momen penting untuk menentukan masa depan bangsa. Berikut fakta-fakta pemilu 2024. Pemungutan suara meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD, dan DPD RI akan dilaksanakan serentak bertepatan dengan Hari Valentine 14 Februari 2024. Pemilu 2024 diikuti 18 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh. Pemilih muda pada pemilu 2024 mencapai 107 juta, yakni mereka yang berusia 40 tahun ke bawah pada 14 Februari 2024. Berdasarkan data penduduk potensial pemilih pemilu pada akhir 2022, jumlah pemilih perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Anggaran pemilu 2024 mencapai 76 triliun rupiah, terbagi untuk 2 kategori, yakni untuk anggaran kegiatan tahapan dan untuk anggaran kegiatan dukungan tahapan pemilu. Pada pemilu 2024, pemilih disabilitas didominasi tunanetra, disusul disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas wicara, dan disabilitas rungu. Ayo bersama sukseskan pemilu serentak 2024. Pemilih berdaulat, negara kuat. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kami masih ada beberapa menit lagi ke depan untuk membahas topik pagi hari ini, yaitu tahapan pencermatan daftar calon sementara menuju penetapan daftar calon tetap pemilu 2024. Bapak mohon maaf ini ada yang bertanya melalui WhatsApp kami, mungkin agak sedikit ini ya, tapi mohon maaf, terima kasih ini dari
nomor telepon belakangnya 99 yang ingin bertanya kepada Bapak Made. Yang saya tahu dan saya pernah baca Bapak bahwa ada beberapa kasus saya tidak membahas tentang buleleng ya, tapi cuman membahas tentang kasus yang ada di daerah lainnya, yaitu tentang daftar calonnya ternyata sempat bermasalah tapi masih bisa maju ke daftar calon tetap. Itu apakah memang dibolehkan atau seperti apa Bapak? Mohon maaf ini pertanyaannya mungkin agak melenceng, tapi sekedar informasi juga bahwa saya adalah termasuk masyarakat yang ingin melek maksudnya kali ya, ingin melek dari permasalahan yang ada. Terima kasih. Mohon maaf. Oke. Bagaimana Pak Made tanggapannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini tidak jelas ya permasalahannya apa, permasalahan dari calon itu apa, kemudian seperti apa. Tadi tidak disampaikan, tidak ada. Kita tidak. Mungkin kalau bisa dikasih contoh, mungkin misalnya anggap terkena hukum misalnya Pak, atau pernah gitu ya. Oke. KPU membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait dengan bakal calon tersebut. Jadi ketika ada tanggapan dari masyarakat ataupun masukan dari masyarakat terhadap calon tersebut, KPU tentunya melakukan klarifikasi. Klarifikasinya kemana? Klarifikasinya adalah ke partai politik daripada calon tersebut. Ketika permasalahan apa yang misalkan ditanggapi masyarakat, kita klarifikasi tersebut dan cari kebenarannya gitu, cari kebenarannya. Ternyata dari klarifikasi yang kita lakukan memperoleh bahwa tanggapan dari masyarakat itu tidak benar, tentunya kita tidak bisa menindaklanjuti tentang info dari atau tanggapan dari masyarakat tersebut ya, karena tanggapannya itu artinya tidak benar setelah diklarifikasi oleh partai politik gitu. Tapi ketika partai politik tidak melakukan klarifikasi dari apa yang disampaikan dari masyarakat, tentunya kita menganggap bahwa tanggapan masukan masyarakat itu benar, sehingga secara otomatis ketika hal-hal itu masuk dalam hal-hal yang urgent, calon tersebut tentu tidak akan kita masukkan ke dalam DCT gitu, karena masih ada permasalahan gitu. Mungkin yang dimaksud dari penanya tadi mungkin ketika di satu sisi dia dianggap ada masalah, tetapi ketika KPU sudah melakukan klarifikasi dan itu tidak terbukti, tentunya ya tetap jalan terus tetap jalan terus seperti itu. Baik, jadi sekali lagi karena adanya tim dari KPU itu sendiri yang mengklarifikasi, seperti tadi sudah Pak Made sampaikan bahwa jika memang tidak ada permasalahan akan terus sampai ke DCT ya Pak ya, untuk DCS-nya ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan mungkin ini di sisa waktu yang masih ada lumayan banyak nih Bapak, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Buleleng, lebih tepatnya pendengar RRI Pro 1 Singaraja yang sedang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official dan juga yang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Silakan Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan? Tambahan tadi tadi Bapak ingin menyampaikan tentang kepastian tahapan. Tadi kan sudah tahapan pencalonan sudah ya? Iya. Atau mungkin memang ada yang tadi sempat Bapak ingin sampaikan lagi bahwa seperti apakah rancangannya? Sudah semua ya? Saya rasa sudah ini ya. Sudah kita, semua. Sama-sama menunggu nanti setelah ditetapkannya DCT tersebut. Oh ya. Baik, kalau begitu mungkin karena tadi juga Bapak mengatakan bahwa hari ini juga lagi sibuk-sibuknya. Kalau gitu mungkin ada yang ingin sampaikan sebagai closing statement untuk pendengar. Apa yang ingin disampaikan? Yang pertama tentunya kepada semua masyarakat Buleleng ya, untuk menjaga kondusivitas, keamanan daripada nanti penyelenggaraan pemilu ini, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian nanti ketika ditetapkannya daftar calon tetap, tentunya di sana masyarakat
diberikan pilihan untuk memilih nanti ketika tanggal 14 Februari 2024 itu untuk memilih wakil rakyat, untuk memilih pemimpin-pemimpinnya nanti. Karena nanti akan banyak pilihan ya, akan banyak pilihan bagi masyarakat. Nanti silakan dipilih yang terbaik. Silakan dipilih yang terbaik sesuai dengan hati nurani seperti itu gitu. Jangan pernah sampai melakukan pilihan karena unsur money politik. Harapan saya semoga nanti money politik tidak ada di Buleleng. Amin, Astengkare. Baik, terima kasih Pak Made Soemartana nih untuk kesempatannya pagi hari ini. Dan tentunya salam sehat selalu nih tadi karena sudah ngerasa bahwa kesibukannya yang efek dari kegiatan yang memang kemarin dilakukan ya Pak, dan juga sampai saat ini. Dan tentunya sukses selalu untuk tim KPU Pak untuk menyambut pemilu ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon di 0362246444 ataupun yang melalui WhatsApp di 0811 399 9790. Saya kasih ucap terima kasih, dan Pak Made kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.